Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur desa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan, dipanjangkannya umur, sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul pada malam hari ini di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan apa yang akan ulun sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu membimbing kita, selalu menyuruh kita agar kita mengamalkan ajarannya, agar kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kada lain pasti tujuannya untuk mengingat kembali dengan sembahyang yang kita lakukan sehari semalam. Tetapi di samping itu ada lagi manfaat hikmah yang kita dapat daripada Isra dan Mi'raj, yang mana itu pun bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diisrakan dan dimi'rajkan, itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ada satu riwayat beliau ketika berada di rumahnya. Ada satu riwayat beliau ketika berada di Hijr Ismail. Setelah itu datang dua orang malaikat Jibril dan Mikail ini bertugas untuk membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan hati Nabi yang sudah bersih. Hati Nabi yang sudah bersih dibersihkan pula. Yang sudah kuat keimanannya ditambahkan lagi keimanannya. Hilimnya, penyabarannya Nabi pun ditambah lagi kesabarannya. Setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dadanya tadi dengan disiram dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Mangkoknya pun yang menyiram dengan menggunakan mangkok yang terbuat dari emas. Ini
luar biasa mulianya. Setelah selesai Nabi dibersihkan hatinya yang sudah bersih tadi, dibersihkan lagi. Nah, lalu Nabi disiapkan binatang yang bernama buraq. Nah, tetapi sebelum kita meneruskan cerita Isra ini, kita bisa mengambil manfaat daripada dibersihkan hati Nabi SAW. Kan perjalanan Isra dan Mi'raj ini Nabi kita SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ini kada sembarangan perjalanan, dan penampilan pun kada sembarangan penampilan. Bahkan Nabi itu dibersihkan hati. Karena Nabi SAW untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut sebagian ulama kayak itu juga kita apabila kita hendak ibadah sembahyang atau yang lainnya, khususnya sembahyang, kata ulama sebagusnya kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang kada baik. Karena sebenarnya sembahyang ini adalah hati kita ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sekali memandang kepada rupa dan penampilan hamba. Jadi penampilan rupa hamba itu kada masuk dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu selalu memandang kepada hati hambanya. Jadi hati kita ini selalu disorot, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata sebagian ulama, kalau kita hendak ibadah, ya cobalah. Ya kita ada peningkatan sedikit lah. Kita beristighfar, kita mengingat kesalahan kita mengingat penyakit-penyakit yang banyak di dalam hati kita. Seperti ada sifat misalnya iri, ada sifat sombong, ada sifat ria dan ujub. Nah, ini seharusnya kada boleh kita biarkan. Karena kita hendak sholat tadi kan menghadap Allah, supaya kita hati kita kotor, nanti penuhi iri dan kesombongan, nah itu marah apa segalanya. Nah, ini seharusnya kita ya sedikit demi sedikit lah bisa kita membersihkan diri kita, hati kita sebelum melaksanakan ibadah. Karena tadi dalam apapun keadaan kita, sholat dan di luar sholat, itu Allah memantau selalu kepada isi hati hamba. Tadi selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa kada mungkin kan kita nih ada tahu supan hati rigat, ada tahu-tahu berjalan sana sini tertawa nyaring aja lagi, hati rigat benar. Yang hati kita itu tadi nampak kan, ya kan dianggap di luar kira-kira kita supan. Dilihat orang maju dalam hatinya rigatnya banyak sifat kayak ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada nampakkan isi hatinya. Cuma kita disuruh untuk membersihkan hati. Nah, itu karena ini penyakit hati ini kalau kita biarkan itu akhirnya akibatnya fatal. Di antaranya kita sulit untuk mendapatkan nasihat-nasihat agama itu sulit karena hati kita kotor. Seandainya kita dapat nasihat agama pun kada mau lawas nasihat dari keluar pulang. Karena tempatnya ini kada pantas untuk apa? Ditempati nasihat. Kotor tempatnya. Nah, masuknya bagus. Nah, jadi kita istilahnya ya belajar sedikit demi sedikit untuk membersihkan hati kita. Nah, itu kan istilahnya yang baju kita tahu aja membersihi. Nah, 2 hari sekali masa hati kita kada tahu kita membersihi. Ya, kita belajar caranya kayak apa. Ini termasuk fardu ain. Ilmu tentang hati ini kita belajar itu termasuk fardu ain. Apa-apa sifat yang kada baik di hati kita yang perlu kita bersihkan, apa-apa sifat yang baik yang harus ada di hati kita amalkan. Nah, itu kita harus belajar. Ini termasuk fardu ain. Tiap kita yang balik berakal harus belajar mengetahuinya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dibelah dari sini, dipersiapkan binatang buraq tadi, lalu Nabi mulailah perjalanan. Isra-nya. Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dinamakan Isra. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan Isra-nya, nah di sini banyak peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi ketika di jalan tadi dipanggil oleh seseorang, bicaranya Muhammad, tapi kada menoleh. Ada lagi setelah lewat panggil lagi Muhammad. Nabi kada menoleh.
Karena Nabi sudah tahu, sudah dilajari malaikat, tujuan pertama ini bukan melayani orang-orang ini. Tujuan utama itu untuk menghadap Allah. Jadi Nabi kadang tergiur. Lalu Nabi setelah lewat tadi bertanya Nabi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ujar Nabi, hai Jibril, itu siapa tadi yang di sebelah kanan itu mengiau Muhammad? Yang di sebelah kiri tadi siapa juga? Nah ini kan guru ada. Sebenarnya mau bertekun. Lalu Jibril alaihissalam menjelaskan, menerangkan kepada Nabi SAW yang memanggil ikan Muhammad di sebelah kanan itu namanya itu da'iyatul Yahud, orang yang mengajak engkau kepada ajaran Yahudi. Andaikan engkau menoleh dan menyinggahinya, niscaya banyaklah umatmu ikut ajaran-ajaran Yahudi. Nah yang di sebelah kanan itu ujar malaikat Jibril itu adalah da'iyatul Nasara, orang yang mengajak kepada ajaran-ajaran Nasrani. Andaikan ikam menoleh dan singgah, maka akan menjadi banyak umatmu menjadi orang Nasrani. Nah itu. Jadi sebenarnya perjalanan Isra dan Mi'raj ini mengandung tantangan juga. Bahaya juga kalau salah langkah, Nabi ini fatal akibatnya umat sirin. Makanya Nabi dalam Isra ini hati-hati, bertakun. Nah di sini pula hikmahnya, perlunya kita dalam perjalanan kita untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari kayak cara mendekatkan diri kepada Allah, harus ada guru. Jadi kita kalau bertakun, nah ini kayak apa, di guru nanti salah kayak ini nang bujur. Nah itu, karena kita kada tahu tantangan kita di sini banyak Pak. Kalau kita salah langkah, salah tegawi, kalau kita jauh daripada guru, nah kita kan istilahnya tak salah jadinya kalau jauh pada guru yang kita gawi itu salah. Lalu Nabi kita Muhammad SAW meneruskan Isra-nya lagi, perjalanannya lagi. Di sini Nabi dilihatkan ada seseorang mengumpulkan kayu untuk diangkat. Dikumpulkan kayu tadi untuk diangkat. Setelah dikumpulkan sekalinya kayunya tidak dapat diangkat. Berat. Bukan dikurangi, malah ditambahi. Nah ini kan aneh. Biasanya kalau kita kada mau mangkat, kita kurangi supaya mudah mangkat ringan. Ini malah kada mau mangkat, malah ditambahi. Lalu Nabi kita SAW menanyakan lagi kepada malaikat Jibril, apa maksud daripada yang dilihat ini? Ujar Jibril alaihissalam, malaikat Jibril menerangkan, menjelaskan ini adalah perumpamaan umatmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanah tetapi tidak bisa melaksanakannya. Artinya orang diberikan amanah, artinya sanggup jadi ini, sanggup jadi ini, sanggup. Tapi kadang Allah melaksanakannya. Nah ini siapa? Ialah kita. Kalau kita perhatikan sejarah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberikan amanah. Itu pertama Allah Ta'ala itu tawarkan dulu kepada makhluknya yang gagal, diantaranya langit. Ajar Allah Ta'ala kami tawarkan, hai langit, sanggupkah kau memikul amanah? Ajar langit kada tahu, kada sanggup. Takutnya lagi bumi, hai bumi, sanggupkah kau memikul amanah? Ajar bumi urut kada sanggup. Tanya lagi gunung, hai gunung, sanggupkah kau memikul amanah? Kada dalam sanggupnya. Ini hamba Allah negara. Makhluk Allah negara gana kada dalam sanggupnya mengikul amanah. Terus Allah ceritakan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ternyata yang berani memikul amanah adalah manusia. Sungguh zalim manusia, sungguh jahil manusia. Artinya berani memegang amanah tapi tidak bisa melaksanakan. Nah lalu kita bertanya, bertakun, apa gerak amanah yang diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala lawan kita? Kita semuanya memikul amanah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita waktu yang luas, yang panjang, kesehatan, harta. Ini semuanya amanah dari Allah. Waktu itu kita gunakan buat apa? Kesehatan kita, waktu sehat apa yang kita lakukan? Rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemana kita gunakan? Anak dan istrinya, apakah diperhatikan, dididik dengan didikan agama? Anggota yang Allah titipkan kepada kita, kemana kita melakukannya, itu adalah diantara amanah yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi yang lain, misalnya ada misi jabatan jadi RW, RT, misalnya lurah, bupati, lagi
gubernur sampai presiden. Nah, ini kan semuanya amanah. Makanya kalau kita perhatikan, sebenarnya memikul amanah itu berat. Tapi kenapa orang ketujuh berlomba-lomba hendak menjadi pemimpin? Nah, ini kata Bapak bagus saja, semuanya bagus. Cuma kita doakan siapa aja calonnya yang jadi RW, jadi pembangkal, jadi lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, kita doakan mudah-mudahan bisa menjalankan amanahnya. Itu aja kita doakan. Karena berat, amanah ini berat. Dulu ada seorang khalifah. Khalifah ini kalau kita umpamakan sekarang padahal lebih dari presiden lagi, jabatannya lebih tinggi. Dahulu ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, itu badan beliau wah gemuk, gamak luar biasa. Sampai tali sekawan nanti pinggang di tepat di parut, saking lamaknya. Ada kelihatan tandak di dalam parut, artinya apa? Tangan dalam. Lama waktu belum diangkat jadi khalifah, pemimpin. Setelah beliau diangkat jadi khalifah, bahwa itu beliau terduduk pada lagi berdiri. Bukan lantaran menamakan, karena beliau ditugaskan dengan amanah yang sangat besar, memegang amanah yang sangat besar. Akhirnya beliau setelah mulai menjabat itu di malam hari menangis. Sampai ada riwayat menceritakan dahulunya Awak Sidin baru menjabat tadi lama. Waktu menjabat itu Awak Sidin kayak nang di film Upin Ipin nang bajunya terpacul terus yang ketemu ya. Atau kan nang tulang rusuknya kalau dihitung Nah, itu setelah jadi khalifah Awak Sidin bagus. Sampai ujar orang yang hidup di zaman Sidin, seandainya aku hitung tulang rusuknya bisa kelihatan. Asalnya sebelum jadi pemimpin tadi. Jadi tiap malam menangis. Ujar bini Sidin, apa gerangan yang dikirakan? Padahal beliau ini terkenal di masanya khalifah yang sangat adil. Bahkan saking keadilan beliau ini bukan hanya dirasakan oleh manusia, binatang pun merasakan keadilan beliau. Apa itu para sejarah menceritakan? Itu serigala itu ada mungkin pengawal kambing, pasti berkelahi. Pada waktu beliau menjabat selama beberapa tahun, itu serigala lawan kambing pengawan. Dia serigala kemana kambing? Masih diajar kan mana-mana aku menjagakan saja. Istilahnya serigala nama menjagakan apa? Jadi para pengembala merasa aman dengan apa? Kambingnya. Karena serigala kata apa? Hanya mengganggu. Ini luar biasa keadilan beliau dirasakan oleh manusia yang hidup di masa beliau. Dan sampai binatang pun merasakan keadilannya. Nah ini luar biasa. Lalu istri beliau menakuni kenapa dia selalu nangis. Ujar sini rakyatmu banyak, rakyatku kekuasaanku luas. Aku takut, aku khawatir nanti tanggung jawabku di hadapan Allah besar. Khawatir ada satu rakyat yang kelaparan, aku ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah satu rakyat yang sakit, aku kada mau membantu. Aku khawatir ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah beliau menangis. Bahkan menurut cerita, baju yang Sidin pakai hanya selambar di awal saja. Setelah jadi apa tadi? Khalifah pemimpin tadi. Kenapa? Karena beliau memperhatikan bahwa amanah ini besar, tanggung jawab di hadapan Allah. Ini setiap kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjawab amanah yang Allah titipkan kepada kita. Apakah kita bisa menjalankannya selama hidup kita di dunia ini? Setiap kita berhadapan Allah Taala tidak ada yang menerjemahkan. Apakah kita kena menjawab di hadapan Allah? Takutnya Allah macam-macam kira. Nah makanya perhatikan amanah. Nah kita tadi kadang menyambut kita ada siapanya hendak menjabat ini silakan, calon ini caleg apa saya silakan. Cuma ya kita doakan harapan kita mudah-mudahan kita dan mereka bisa menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya lagi. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada batu kecil, yang mana batu itu berlubang mengeluarkan sapi yang besar. Aneh, Nabi lihat batunya kecil bisa mengeluarkan
sapi yang besar. Lalu sapi setelah keluar hendak masuk ke batu tadi gak ada kawah lagi. Apa ini maksudnya? Kan jangan sapinya pada apa? Pada batu waktu keluar kawah masuk pada kawah. Akhirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pulang kepada malaikat Jibril, ini apa maksudnya? Apa perumpamaannya? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, ini adalah hai Muhammad perumpamaan umatmu yang berkata-kata dosa, yang berkata-kata menyakiti hati orang lain, menyinggung, akhirnya menyesal. Tetapi kata-kata tadi kata kawah ini kembalikan. Karena kata-kata kita apabila sudah keluar, itu kan sudah apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat, baik yang bagus atau yang kada bagus. Nah ini kebanyakannya kita ini kayak apa? Nah kita keluarkan kata-kata ini. Terkadang orang tuh kada sadar yang diucapkannya jadi dosa, kada sadar yang diucapkan itu selalu menyakiti hati orang lain, kada sadar yang diucapkan itu menyindir orang lain. Nah ini kan parahnya kita. Itu kan dosa mulut kita ini banyak benar sudah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia Nabi bersabda, berapa banyak orang yang masuk neraka bukan dikarenakan salah jajak, salah berikut, tetapi karena kesalahan ucapan. Nah ini kita perhatikan ucapan kita, makanya ini kan belum sering kita mengajak sama-sama ulun pribadi biar pada saat apabila kita mempandir itu maka akallah kita dahulukan. Artinya kita berpikir dahulu. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, pertama kita jaga apakah ini jadi dosa, apakah menyindir orang, menyakiti hati orang, kita pikirkan matang-matang. Kalau kata-katanya itu jadi kebaikan untuk kita, untuk semua silakan membantu. Nah makanya kita berpikir terus tuh tiap kali mengucapkan kata-kata, bukannya kita menangati itu jangan membantu. Ya jadi cuma jangan tadi, tidak ada cerita tadi, baru kada mau lagi membantu dulu. Apa tadi sampai di sini kadang lagi umatnya takutan kalau jadi dosanya. Jadi takut diulang sudah ada dapat nasi, berarti apa aja? Akhirnya dapat nasi kita. Nah itu kan harus pemandir itu baru dapat nasi kayak itu. Nah ada kok sakit ditakut dapat nasi kita mau pemandir juga. Ada salah orang pada mau juga. Nah jadi kita lihat juga ya apabila artinya bukan menyuruh kita ambak ada, karena kita sudah tahu, sudah yakin, hampir yakin kita ini kata-katanya kalau dihitung kira-kira banyak menjadi dosa. Kata-kata kita ini banyak menjadi dosa. Gimana herannya? Adakah di antara kita yang hendak meminta maaf kepada siapa yang pernah kita pandir? Ada? Kita ini sama keluarga kita, anak bini kita, keluarga, jiran, tetangga. Belum lagi kita minta maaf apa pernah mengata-ngata kepada dia. Ada semua kita. Makanya kita ini banyak sudah. Banyak orang-orang yang kita lihat, pernah kita sambat apa segalanya. Apalagi wah ini. Nah ini. Mesti kita calon presiden apa segalanya nih. Nah caleg-caleg rumah, nang kadang memilih manipas kayak itu menyambati. Nang presiden gitu, kamu memilih itu cari kamu ditembaknya benar. Kamu kada memilih. Oh, baru mana lagi itu sama betis. Kamu pokoknya memilih itu membuat orang kafir yang baca di sahabat apa segalanya. Nah ini kesalahan kita. Kita sudah banyak dosa kita di kampung. Kalau keluarga, tetangga menyambati yang jauh-jauh pulang. Nanti kampung aja kita ada tundung minta maaf. Apabila kita hendak ke Jakarta sana kita maaf. Apa jalan-jalan suara. Nah artinya kita ini aneh, menyambati orang jauh-jauh. Kayak apa kita minta maafnya? Maka kanyang kita ini apabila melihat TV tak siapa aja yang kada cocok orang kita sambat aja. Sambati pulang, sambati. Habis sudah tak ada yang lalu sambati pulang. Nah itu sudah kebiasaan kita. Kita tuh apabila terkumpul sudah berdua, bertiga, berempat tuh pasti ada korbannya seikong nanti sambati. Itu kebiasaan kita sudah. Ada kita tuh apabila temukan berdua, bertiga, berempat, pemandiran, kamu udah bingung sudah minta maaf nanti kamu ada. Kan ada yang bertakut kita maaf siapa-siapa sudah ada. Rata-rata apabila duduk kita berkumpul isinya hanya berdoa. Itu buat daripada berkumpul tadi. Kenapa itu orang ada? Nah, yang kita sedihnya kita ini ada sadar dosa kita banyak. Ada sadar malah kita tambahi. Seharusnya kan minimal setiap kali satu kesalahan satu dulu kita minta maaf, kita ampun supaya seimbang. Ini kadang sudah bertahun-tahun dosa ini tuyuk
Oh ya harus minta maaf kan ada. Sekali doa, tiap kali doa nak minta masuk surga bergerisap. Coba pikiran. Saya banggalannya lah. Gawian kada sesuai. Nanti minta masuk surga bergerisap. Ini apa? Maka dosanya jangan khusus kalau Allah Taala. Ini dosa kebanyakan yang dilakukan berkaitan dengan manusia. Nah, dosa yang berkaitan dengan manusia ini kita sudah tahu paling sulit, paling kali urusannya di hadapan Allah. Karena kita di sana tuh ada lagi apa? Aku maafkan, kada. Kalau di dunia masih kau memaafkan. Tapi kalau di sana minta maaf, aku tersambat ikam, ada apa minta maaf? Apa nama dalam ikam? Pahala, sudah pahala. Jangan kita banyak bawa pahala. Nah ada habis kita pahalanya. Dosa gue kan mana? Nah, bawa. Ahli dosa orang pulang sudah membawa dosa orang pulang itu ya enak akhirnya masuk neraka di Indonesia. Kalau yang dosa. Nah ini kita kadang-kadang dasarnya. Maka umur kita sesuatu makanan kita sambati ada yang sudah dikubur. Ya bujur. Nah ini kayak apa kita minta maaf? Suara kita apa? Makanya apabila dosa, kesalahan lawan manusia itu kita harus detail mengesahkan. Ada yang mau kita rela kalau ada salah, ya tak ada salah. Kalau ada salah lah. Ada mau itu? Aku pernah tersambat ikam kayak gini. Aku minta, itu salah saja di kitab tuh cara-cara tobat. Kita minta maaf ke manusia. Ini kadang kita rela. Nah makanya nih kita jangan apa? Mendengar cerita tadi dan kesalahan dalam hidup tadi kita barangkali bisa tersentuh hati kita, hati berpikir sedikit kita apabila hati kepandai itu ya tercukupnya aja lah. Jadi makanya ada salah satu ulama ya kayaknya aku sedang hendak menyambati orang baik menyambati kuitan nyata lagi pahalanya tak boleh kuitan. Jangannya kita hendak menyambati baik menyambati siapa kuitan nyaman pahala kita diambil lah kuitan. Ini orang berdatangan mungkin kita beribadah kalau segalanya habis maaf. Nah inilah hendaknya kita apa tadi kita berpikir ulang. Maka jangan makanya kan anak-anak rapi harus sudah bisa mengibahi bang. Harus sudah maaf lihat. Nah ini itu bang penyakit kita biasa sudah terbiasa namanya ini. Lalu Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya lagi. Lalu Nabi ada melihat orang itu ada kelompok di parutnya benar. Ya kalau benar itu kan orang lagi di parutnya aja benar. Lalu Nabi SAW mentakut ulang. Hai Jibril, apa kesalahan orang ini? Ujar malaikat Jibril, ini membuat yang ketujuh makan riba. Ini ketujuh makan riba. Itu baru di akhirat ada lagi. Nah riba ini namanya nyaman tadi kita menyembahkan kayak utang nih, utangi orang lain duit 10.000, enak disuruh bayar 11.000, 100.000, 110, 1.000.000, 1.100.000. Ini nggak ada telir riba. Nang mengutangi dapat dosanya juga, nang berutang dapat dosa juga. Aduh, boleh nang utang, mana dapat utang, mana dapat dosa. Nah ini Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu akilan riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidahu. Allah melaknat orang yang mengutangi riba, nang utangnya pun kena laknat, nang tukang catat pun kena laknat. Kalau laknat ini menurut ulama adalah dosa besar. Makanya dulu ada kisah, ada orang 3 tahun, ya kita anggap pemodal 1 juta lah. Cuma ada tahun, kada tahu juga di agama kasihan, kada paham. Lalu isi modal 1 juta, bahasa aneh 1 juta. Kalau ada utang di kampung 10.000, tangi 11.000 bayarnya, 100.000, 110, 1 juta, puluhan tahun tuh gawe sampai banyak duitnya. Emang sampai kalau udah bangun sorangan kada bank mandiri lagi. Bank mandiri kan sorangan bang. Itu takutnya itu uang kamu mana kan? Tuh pasti tuh utang kalau sini uang. Cuma kayak itu kamu saat ini puluhan tahun kayak itu bang banyak duitnya. Lalu kenapa orang ini pada satu hari terpikir hendak menaklukkan gawian seorang ini salah kata-kata? Tersentuh hati. Ketakut ini kan pasti kepada orang yang paham masalah ini. Ada mau apa kita bertakut misalnya masalah hukum riba ini bertakut kepada guru tauhid.
Ujar guru tauhid nih belum yang gawe tiba kayak Pak bertakun kan guru tauhid. Ujar guru tauhid kita banyak-banyak ingat Allah aja sudah. Ingat lain terus yang lain apa? Lain jurusan. Takut pulang kepada nama guru tasawuf pulang. Kayak apa dulu gawe riba? Ujar sini disumurin ada aja. Salah meluput ke keduanya gitu. Jawab sana gitu. Orang kan cari yang paham masalah ini. Nah itu kita bertakun. Cari yang guru yang paham masalah bertakun orang guru. Datang guru yang paham masalah itu tidak bertakun nih. Assalamualaikum warahmatullahi apa kabar itu? Ada kawin pulang. Ada gitu. Ya kan orang nambah duit itu biasanya apa? Ada pun ada duit kita juga kawinnya kan. Kalau duit ya kan. Bertakun aku kurang singkat katanya untuk bertakun. Gawian dulu benar ya. Salah kamu juga. Apabila salah katakan salah. Apabila jujur, benar jujur. Apa gerak jadi guru gawian? Dulu nih kayak ini guru singkat kata, singkat cerita. Mau utang bilang, tak gawian dulu tuh bang. Modal asalnya 1 juta tuh modal. Wah ini gue kalau dihitung lagi itu banyak banget duitnya. Jadi orang mau tangi uang 10.000 lu suruh bayar 11.000, 100, 110. Apabila lawas tadi bisa benahi ulang semuanya nih. Nah kira-kira salah nggak dulu nama gawe itu? Biar dulu kadang salah, cuma salah bener gitu. Katanya salahnya salah benar. Nah salah dulu lah. Kira-kira kayak guru ngomong kesalahannya adakah cara taubatnya? Bagus orang kenapa taubat lah? Ujar guru taubatnya tuh ada banyak. Selama matahari masih timbul di sebelah timur, selama Allah masih. Lalu kayak apa dulu tata cara taubatnya? Nah ini kan sulit sedikit. Ujar guru di Quran Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan cara orang mengambil rentenir hendak taubat. Ujar Quran fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang menjadi rentenir, mengutangi orang beriba, menikah hendak bertobat, Allah Ta'ala hendak bertobat, maka ambillah modal asal. Modal asal berapa? 1 juta. La tadlimu ikam kada mengambil duit orang, wala tudlamu duit ikam kada diambil orang. Tadi itu bang kita asal. Jadi guru 1 juta aja lah. 1 juta. Nang MM-an tukang guru. Duit orang asalnya. Siapa-siapa kamu tahu. Itu duit orang berapa? Nang 1 juta tukang duit ikam asal. Nang lain duit orang gitu. Nah itu lah duitnya. Nah kayak itu mau bilang tobat itu kurang ada kan. Nah itu kan janji tobat. Ada janji tobat. Ya kan nang 1 juta aja dibayarkan kan. Beres. Ini yang lain karena itu duit siapa kan pernah melabih bayar. Duit orang. Kasihan. Ada jadi tobat. Nah karena inilah kasihan orang nang begawi beda umum ada takut. Orang takut dulu jadi kalau dia salah, kalau kita meninggalkannya, belum digawi. Jangan gawi dulu sampai lancar, bisnisnya banyak, usaha apa segala. Ternyata haram, lalu malihan tinggalkan. Nah ini. Lalu kita dengan bergerak, bilang saya pulang nih beriba. Aku utang tadi bahaya juga. Bisa ikut pada lagi bang. Tak utang cara memang biasa. Udah kalau dong, itu bang cara utang aja. Siapa manakan, gak ada lagi. Seorang kayak bergerak utang di kampung, jadi orang daripada kan tidak mau lagi pinjam duit di kampungnya. Seorang kayak apa pinjam duit apa pada seminggu bayar 2 tahun, mau orang pada jarang utangnya. Nah itu kesalahan kita. Coba jaga kita nih utang kita utang bermodal 500.000, 1 juta, insya Allah 2 bulan, aku bayarin. Ada duitnya aku bayarin. Sekalinya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan usahanya, sebulan dapat duit 1 juta, kadang ada 2 bulan bayar langsung nah aku utang nikah semalam janji 2 bulan. Nah ini alhamdulillah sebulan kok bayar 1 juta. Yang berapa pak? Nah rokok langsung semua. Rumah, rokok utang kita nih. Enak kok bila dapat utang lo nak beli pulang nih. Nah dapat rokok bonus, dapat bonus. Kan itu makanya kita apabila utang lawan utang itu ada kalau kita sepelekan. Kalau kita berutang lawan orang niat hendak membayar
Allah mudahkan. Tapi kalau niatnya enak-enak, kadang dapat bayar utang. Makanya jangan mengatakan, ya kayak kita utang orang sampai sebelum waktunya duitnya ada. Nah itu yang kita perhatikan masa dari utang. Kita nih kadang macam-macam, ini bisnis macam-macam, sama online kita kadang paham hukumnya, kita jauhi macam-macam. Ada yang macam-macam ini kisaran, ada yang Bitcoin, ada yang marahnya binomo, misalkan dia diteliti apa judi, ada yang macam-macam. Ini karena pulang ini karena judi slot dalam rumah. Ini banyak terkadang anak-anak diisi apa saldo apa, misalkan dia cek judi. Jadi di HP itu judi aja lagi. Maka kita sedih banyak. Kalau orang dahulu berjudi, bersembunyi di tempat khusus. Nah karena kita, wah ini yang berjudi bertape, baju kurung, pokoknya menghadap obat sembahyang sama aja mengirim Rasulullah belum. Nah ini, nah kita kasihan. Nah kita banyak anak-anak. Nah kita tahu, dikira ini juga beramian baik, padahal judi hati-hati. Jadi akhir zaman ini banyak orang yang termakan riba, bahkan ada yang kena debu-debunya riba, kayak apa debunya riba, ya hasilnya dapat riba dibalinya ini soal termakan dosa. Nah ini hati-hati. Itu kan kita nambah apik sedikit lah. Dan di antaranya lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, sudah baru naik lagi nah, bagaimana? Burung lagi belum naik lagi, aja masih surah ini. Aja kita singkat kepada Bapak Rasulullah. Aman aja kalau aman jalan. Aman jalan. Taruh sangat sedikit lah. Taruh kita santai dulu bisa hilang. Ayo sedikit aja. Coba dikas. Ada banyak orang lagi yang masa sholat tadi jalan, jadi bukan jalan lagi. Lalu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi bertemu dengan para anbiya, di situ berkumpul dan Nabi melaksanakan sembahyang di situ bersama para nabi-nabi. Orang takut sembahyang apa aja, maka belum lagi diwahyukan sembahyang. Itu adalah sembahyang Nabi yang terdahulu dan kami. Lalu Nabi memulai mi'rajnya. Naik Nabi ke langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam dilihat Nabi SAW, terus melihat ke kanan, senyum Nabi Adam. Melihat ke kiri, nangis. Lalu ditakuni oleh Nabi kita SAW. Artinya ujar Nabi kita, kenapa Nabi Adam melihat ke kanan senyum, ke kiri menangis? Ujar Jibril, Nabi Adam dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruh zuriatnya yang baik, yang beriman, yang tak berbuat taat. Nabi Adam senyum ketawa. Ujar Nabi Adam ruh yang baik, masukkanlah mereka ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk ruh yang baik. Nabi Adam Nabi Allah sedih masuk ke kiri, Nabi Adam melihat sedih. Ruh, anak cucu sidin juga nak ada beriman lawan Allah, nak ketujuh maksiat. Biar Nabi Adam ruh khabisa, ruh yang jahat. Masukkanlah mereka ke neraka kemungkinan. Maka itu bang Nabi Adam kayak bajanya melihat ngarang seorang asalnya. Bagus kan kelakuan anak ya, dimong mati. Apabila ada bagus, kan sedih. Makanya kita terkait apabila anak kita nih, masya Allah, apalagi yang sudah paham kada salam disuruh sembahyang. Apabila azan, boleh ke rumah ambil tapi sembahyang. Ada sekarang disuruh waktunya sudah malam dah disiksa di rumah aja. Kayak Pak kita bisa nama itu. Sampai naik ke rumah, melihat apa-apa yang diperlukan di rumah, angkat ke gas kosong gas, tak terima duit di gas biar habis sudah keparakan. Kayak begini si anak ini. Ada kira-kira tak senang lagi dia? Senang banget. Senang membanggakan dia. Sebaliknya, kurang banget ada tahu-tahu. Ketahuan sampai tapi mau bayar ada tahu. Naik ke rumah memeriksa jual gas ada dijualnya. Nah ini lain. Kurang nang soleh lo nggak ada soleh lain. Nang soleh tadi hendak diisikan gas, nggak ada soleh tadi berpikiran menjadikan gas. Ini mari itu bang. Makanya Nabi SAW itu sampai disebut Nabi Adam, Nabi kita ini kenapa? Kurang baik. Dia Nabi Adam, marhaban bil ibni soleh, anak cucu kodong soleh. Nabi Adam. Makanya apabila kita tak petunjuk menjaga diri daripada maksiat, menjaga diri kita. Petunjuk insya Allah Nabi Adam sana. Nabi kita pun sana. Lalu Nabi kita SAW meneruskan mi'rajnya lagi di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun.
Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, menangis pulang Nabi Musa melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini dia berisi umat yang mana umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umat Nabi Musa. Nabi Musa melihat Nabi akhir zaman sekalinya umatnya lebih banyak daripada umat Nabi Musa masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong. Amin. Sampai ke langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi meneruskan lagi mi'rajnya sampai ke Sidratil Muntaha. Di situ Nabi menurut riwayat menerima perintah supaya 50 waktu. 50 saja. Itu banyak ceritanya di situ kayak Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan laisa kamitslihi syai'. Lalu Allah perintahkan wajibkan salat 50 waktu sampai ke Nabi Musa di langit ke-6 ditakuti Nabi Musa. Berapa Allah wajibkan Allah matikan. Hujan Nabi 50. Kami minta keringanan Allah matikan kepada Allah. Nah itu jasa Nabi Musa. Kita menggawe sembahyang 5 waktu. Itu jasa Nabi Musa minta keringanan. Nabi Musa diberi kalau kada salah 2 waktu aja umatnya kan tetapi kau menggawe. Nah ini. Lalu Nabi kembali ke bumi. Belum menggawe lagi tadi sembahyang tadi karena malaikat Jibril ada mengajari. Kan sembahyang disuruh, tapi caranya harus belajar. Lalu datang malaikat Jibril mengajari Nabi cara supaya berdoa seperti ini, waktunya dari sini sampai sini, cara sholat asar seperti ini, waktunya dari sini sampai setelah selesai sembahyang belajar. Nah, jadi intinya kita sembahyang itu harus apa? Belajar. Bukan sembahyang aja kita belajar. Syarat-syarat sembahyang kita perhatikan berwudu kayak apa. Ini kasihan kita melihat kanak-kanak kadang atau ada juga anak tua itu berwudu di keran di siapa aja banyak nambah seperti tangan gitu aja nah cuk itu aja siku ada basah tumit kada basah bawa sembahyang orang diterima sembahyangnya syaratnya ada. Makanya kita ajari kalau perlu kita lihati bini kita sembahyang anak kita kalau kita juga tak tahun dulu pas gerak kita sudah karena itu salah. Makanya kita belajar. Makanya kita perhatikan benar syarat-syarat sembahyang di antaranya perhatikan juga. Ya kan bersuci, bujur kita istinja, disakan kami bujur pulang jangan berdiri. Di kada kami di rumah, di wisi langgar, wisi masjid, kami berdiri. Malancingan ketawin-tawin itu lah. Lalu kita ada orang masuk, menduduk kaminya, tak kena apinya ketawin tadi benajis gara-gara seorang kami apa berdiri. Kurangnya ada tahu bahwa kami berdiri bukan dibasuh, ya putih rokok ampas buah. Lainnya kalau kamu dibasuh apa enggak? Nah kalau punya orang benajis, makanya pian apabila masuk di wisi di rumah, wisi umum, sibur dulu namanya. Tawing-tawingnya itu kalau tidak ada najis. Karena tak ada baju ada salah. Perhatikan lagi itu pakaian kita pulang jangan sampai kita dapat sembahyang dari terbuka aurat. Kita aman aja Pak, ini pembinaan benar ya. Kasihan nanti perhatikan terkadang apalagi nang sini terbuka mama kita, nenek kita itu kadang-kadang tak keluar rambut sebilah dua bilah lidahi itu mana soal sembahyang terbuka aurat. Makanya apabila kita kuitan sudah Tuhan ini ada di rumah apabila sini dengar sembahyang tolong Pak dilihat dia kan. Kalau bina ada rambut tak keluar enak ada soal sembahyang sini. Ya kan dagu ditutup. Ini perhatikan teman-teman. Maulah ini kita nih ada tapi hawas melihat anak sembahyang berceraminnya jadi tahu rambut matanya nang ada hawas jadi ceramin ini kita kelihatan. Jadi nang antum nang melihati dari kita kayak apa bandingnya tak sembahyang orang ada sembahyang kan. Ya kamu panah pulang mandap bujur beginian jangan tuh sama ada kucing. Tutup makai lambat kucing pulang makai. Karena ada sembahyang sepak kucingnya pakai pulang. Jadi sebelum bukan tadi banyak dulu apa ya? Bulu kucing najis maulah hendak soal sembahyang. Jangan laki-laki itu hati-hati nampiannya khusus anak alisa atau di rokok. Nah itu belum jangan bahasan benar nampian atau di rokok itu hati-hati benar kan. Apabila berokok itu pasti ada hadiahnya kebusangan tapi beruang itu palingan itu sudah. Itu palingannya. Nah ini apabila biar sembahyang lalu lintuh biar ini nah bekas kena putih rokok beruang biar sembahyang lawan handap apabila siksa lawanan lalu tapi ini beruang kalian tahu bukan bekas rokok. Nah bisa kada salah. Ada juga orang sembahyang bersalawat, tapi selawarnya ini Allah bajunya baju handap, pas sujud kelihatan kulit. Ada soal itu apa? Allah, ada siapa ternyata sembahyang tidak ada paham. Nah terbuka belakang. Jadi pasal dulu lampian berokok ini handapnya apabila pian berokok itu sebetulnya tapi jadi kada banyak kebusangan. Nanti apabila ada berokok pasal tapi itu atau biar
jaga sembahyang, tetapi khusus jangan biar buru-buru kok. Kita anak ibadah, sembahyang kita ada sembarangan. Nah itu kita perhatikan. Waktu yang kita sembahyang tuh kalau bisa aja, jangan banyak warna-warni pakaian atau tulisan enggak kurang. Karena kita sama tahu aja. Apabila kita lihat warna-warni dan dilihat tulisan kurang terbaca tulisan tapi kita aja sampai tutup sembahyang. Meriang pelek tapi jangan dulu. Jangan dulu peleknya sampai sembahyang pikiran aja. Kalau udah ini aja lah. Coba. Gaknya makan dulu. Dan tangannya apa punya sampai tutup sembahyang aja jadi pikiran. Ayo kita dikira kawan apa itu tuh. Ada yang melihat warna-warni kita ada makanya kadang nanti sejadah dirapisi mesti supaya kita jangan hayal mana-mana. Tapi terkadang di muka ini baju tulisan macam-macam. Nah ini kadang kalau kebaca langsung sampai tutup ada yang bacaannya yang beri muar di bawah sembahyang bacaannya di belakang. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah ayah menaruh di bawahnya. Tapi di bawah apa? Sembahyang. Jadi kalau pulang itu kawan bukan baju sama. Bertulisan bulan bukan salah ayah menaruh burung, tapi ibu yang suka pelihara burung. Jadi yang dibilang nih, burung aja yang dipikirkan sampai tutup. Gara-gara ini tadi. Nah makanya kita jangan sampai baju itu mengganggu kurang sembahyang. Jangan. Kita ini penting beda sembahyang itu ingat Allah. Kita belajar kayak apa supaya Allah khusyuk dalam sembahyang. Makanya kita sembahyang itu perlu ketenangan. Jangan ada suara-suara bising, nang dilihat jangan ada warna-warni karena mengganggu kekhusyuan kita. Makanya kita tuh mencari kayak apa kalau ingat Allah. Kita nih doa kalau sembahyang isinya hayalan aja. Mendengar suara kosongan apa nanti jangan dipakai aja. Tahu berapa orang aja. Mendengar telinga lari ke sana. Nah itu kan kita ini kena awak terganggu sedikit kenapa? Makanya perlu ketenangan kita ibadah tadi. Makanya kita sempat kok masalah keduniaan kita baru-baru terus sembahyang kada berpikir kan kita hanya apa? Membaguskan pabila lagi kita tahu hendak ingat Allah dalam sembahyang. Maka umur kita sasar berdoa apa segala. Kalau kadang kita kontrol kayak apa kita sembahyang supaya apa bisa ingat Allah kayak apa supaya kau ingat Allah. Cara taat baru kau ingat Allah. Nah makanya kita perhatikan mudah-mudahan dalam berkat kita memperingati sholawat Mi'raj pada malam hari ini Allah bukakan pintu hati kita untuk memahami ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita anak kita menjadi orang soleh dan solehah. Kita doakan mudah-mudahan kita nih diberi panjangkan umur, disehatkan badan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan orang menggapai khususnya di kampung kita, orang Islam pada umumnya, memberikan kesembuhan dan kesabaran. Dan kita doakan lagi orang-orang Islam yang mendahului kita mudah dapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai ini aja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf, ulun banyak minta ampun, minta maaf. Kemudian apabila ada kejanggalan, kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja, ulun banyak minta ampun, minta ridho, minta halal wafiyat. Akhir Islam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.